Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita masih terus membahas kitab 1 Timotius. Dan kali ini kita akan berbicara tentang doa dan kesaksian orang percaya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itulah kesaksian pada waktu ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang sekasihi, Mahatma Gandhi pernah menyatakan kepada seorang misionaris di India bahwa ia tidak mempunyai masalah dengan Kristus yang disembah oleh orang Kristen. Yang ia permasalahkan adalah orang Kristennya. Gandhi melihat bahwa banyak dari antara mereka tidak hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Ada banyak orang seperti Gandhi yang menolak Kristus karena kesaksian hidup orang-orang Kristen yang buruk. Bapak Ibu Saudara yang sekasihi, dalam bagian ini Paulus mengajar kita bahwa kesaksian hidup yang ideal bagi orang Kristen adalah bagaimana mereka harus hidup dengan tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Dan hidup seperti ini dikatakan adalah baik dan berkenan kepada Allah. Sebab Allah ingin semua orang diselamatkan. Karena hanya ada satu juru selamat untuk semua orang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena Yesuslah satu-satu yang dapat membawa orang kepada keselamatan. Maka janganlah kita mengalihkan atau membawa orang menjauh dari Yesus. Kita tidak boleh membuat orang lain menolak keselamatan karena ketidaksetiaan dan ketidaktaatan kita. Oleh sebab itu, di sini Paulus mendesak kita untuk mendoakan semua orang supaya mereka juga diselamatkan. Kita juga perlu mendoakan pemerintahan kita, terutama di masa-masa sulit ini, agar pemerintahan kita dapat mengambil kebijaksanaan yang tepat, terutama untuk menangani wabah virus ini. Martin Luther pernah berkata, menjadi orang Kristen tanpa doa adalah sama tidak mungkinnya dengan hidup tanpa bernafas. Ketika kita berdoa bagi orang-orang lain, berdoa bagi para pemimpin kita, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah itu dapat menjadi kesaksian dan pemberitaan keselamatan dan kasih Allah. Betapa dahsyatnya kuasa doa itu. Mulai hari ini, apalagi di saat-saat kita stay at home, marilah kita mendoakan orang-orang lain. Mungkin itu tetangga kita, keluarga kita, rekan sekerja kita, rekan pelayanan kita. Kita juga mendoakan para pemimpin di gereja, pemimpin di tempat kerja, pemimpin di bangsa dan negara kita. Dan nantikanlah dan saksikanlah bahwa Allah akan bekerja melalui hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.